Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Andrianisa Putri, Prodi Teknik Sipil S1 kelas B Universitas Cendrawasih. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah Pendidikan Kewarganegaraan yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Demokrasi yang Berkarakter. Kata pengantar. Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat dan karunia-Nya lah saya dapat menyelesaikan tugas makalah ini dengan tepat waktu. Makalah ini disusun berdasarkan materi yang saya buat dari berbagai sumber materi. Pada sistem penyajiannya, materi di dalam makalah ini sangat diharapkan dapat diterima oleh semua pembaca agar lebih mendalami materi yang saya buat. Saya menyadari bahwa makalah ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat saya harapkan agar bisa menyelesaikan tugas makalah berikutnya. Saya berharap makalah ini dapat diterima dengan baik. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Pada dasarnya demokrasi telah tumbuh sejak zaman Yunani kuno. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik agar menjadi warga negara yang mempunyai komitmen yang kuat dan mempunyai potensi agar dapat mempertahankan negaranya sendiri. Pembangunan karakter bangsa yang sudah sangat diupayakan dengan berbagai macam cara sehingga saat ini belum terlaksanakan optimal. Hal itu tercermin dan meningkatnya kriminalitas, pelanggaran hak asasi, kerusakan lingkungan yang terjadi di pelosok negeri, pergaulan bebas, dan lainnya. Masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan kesantunan dalam berperilaku, musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah, sikap toleransi dan gotong royong mulai cenderung berubah menjadi kelompok-kelompok yang saling menjatuhkan. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik agar menjadi warga negara yang mempunyai komitmen yang kuat. Di sini saya akan membahas pendidikan demokrasi yang berkarakter, di mana negara ini menganut paham demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Bicara mengenai demokrasi bukankah hal yang asing bagi kita? Mestinya kita semua harus paham soal ini. Namun apa sih makna sebenarnya dan hakikat demokrasi tersebut? Di bab ini kita akan mempelajarinya. B. Rumusan masalah. Yang pertama, apa itu pendidikan kewarganegaraan? Yang kedua, apa itu demokrasi? Dan yang ketiga, apa itu karakter? Dan keempat, bagaimana pendidikan kewarganegaraan, pendidikan demokrasi yang berkarakter. Bab 2, pembahasan. Pengertian pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah pembawa misi moral bangsa, membentuk warga negara yang cerdas, demokratis, dan berakhlak mulia. Sedangkan visinya adalah mewujudkan proses pendidikan yang terarah pada pengembangan kemampuan individu, sehingga menjadi warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab. Dengan demikian akan membentuk warga negara yang didasari oleh Pancasila dan karakter positif masyarakat Indonesia, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru tentang kesadaran bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan yang menjamin hak-hak masyarakat Indonesia. B. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi secara bahasa demokrasi yaitu pemerintah rakyat atau kekuasaan rakyat. Demokrasi adalah pemerintahan yang ada di tangan rakyat dan rakyat yang memberikan ketentuan-ketentuan dalam masalah kehidupannya. Dengan demikian, negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak rakyat. Saat ini, demokrasi merupakan komoditas konseptual yang paling laku di dunia ini, serta menjadi keimanan sebagian besar umat manusia. Demokrasi tidak hanya berdiri di tempat kelahiran saja, tetapi telah sedemikian jauh dari barat ke timur, mengalir ke utara dan ke selatan. Tentu saja prosesnya tidak segampang apa yang dibayangkan, karena demokrasi tidak hanya mempermasalahkan mekanisme perwujudan dan pembentukan sistem, tapi juga keterkaitan dengan substansi atau hakikat yang bersifat fundamental.
Adapun ciri-ciri demokrasi negara sistem politik demokrasi, yaitu A. Adanya pembatasan terhadap tindakan pemerintahan untuk memberikan perlindungan bagi individu dan kelompok dalam menyelenggarakan pergantian pemimpin secara berkala, tertib, damai, dan melalui alat-alat perwakilan rakyat yang efektif. Yang B. Prasarana pendapatan umum melalui televisi maupun radio yang harus diberikan kesempatan untuk mencari berita secara bebas dan merumuskan pendapat mereka. Sikap menghargai hak-hak minoritas dan perorangan, lebih mengutamakan musyawarah daripada paksaan dalam menyelesaikan perselisihan. Selain ciri-ciri, demokrasi juga memiliki dua prinsip, yaitu yang pertama adalah kebebasan dalam demokrasi. Kebebasan adalah dasar dari demokrasi. Demokrasi merupakan sistem politik yang melindungi kebebasan, memberikan tugas untuk menjamin kebebasan rakyat. Yang kedua, kedaulatan rakyat yang terjamin. Perubahan secara damai dalam bermasyarakat dinamis, penggantian kekuasaan secara teratur, pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman. Adapun 7 faktor yang mendorong apakah suatu negara akan memakai demokrasi nasionalisme, yaitu yang pertama, faktor sifat dan bentuk negara. Yang kedua, faktor rezim dan berkuasa. Yang ketiga, faktor geografis. Yang keempat, faktor warga negara. Yang kelima, faktor sejarah. Yang keenam, faktor efisiensi atau efektivitas. Yang ketujuh, faktor politik. Budaya demokrasi haruslah menjadi gaya hidup bagi setiap warga negara, baik dalam hidup masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Budaya demokrasi haruslah menjadi jalan hidup bangsa Indonesia, sebab hanya dengan cara itulah demokrasi berdasarkan Pancasila dalam bidang politik, ekonomi, ataupun sosial benar-benar dapat kita jalankan. Perilaku demokrasi tidak hanya berlaku dalam kehidupan negara, melainkan juga dalam kehidupan sehari-hari, sebab aspek kehidupan tidak dapat dipisahkan walaupun dapat dibeda-bedakan. Sikap dan perilaku demokrasi dapat dipelajari dan dibiasakan. Karena itu kita perlu belajar bersungguh-sungguh dan berupaya keras membiasakan diri agar bersikap demokratis. Hal itu biasanya kita mulai dari lingkungan yang paling kecil, yaitu keluarga kita. Kehidupan demokrasi itu sangat nyata diterapkan ketika ada masalah. Jadi, salah satu pentingnya kehidupan demokrasi dalam masyarakat yaitu keefektifan dan kecepatan dalam menyelesaikan masalah yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Bahkan demokrasi dapat menjadi wahana silaturahmi bagi warga negara. Dengan demikian, persaudaraan kebersamaan akan tumbuh dengan sendirinya. Yang C, pengertian karakter. Berasal dari bahasa Yunani yang berarti to mark atau menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tingkah laku, sehingga orang yang tidak jujur, kejam, rakus disebut orang yang mempunyai karakter buruk. Dan sebaliknya, jika orang yang berperilaku sesuai dengan kaidah moral disebut berkarakter baik. Pengertian karakter menurut Pusat Dekdiknas adalah bawaan hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, dan lain-lain. Individu yang berkarakter baik dan unggul adalah seseorang yang berusaha melakukan hal baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dirinya, dan sesama lingkungan. Karakter kewarganegaraan sering dikenal dengan istilah civic disposition, yaitu sifat-sifat yang harus dimiliki setiap warga negara untuk mendukung keefektivitasan partisipasi politik yang berfungsi sebagai sistem politik yang sehat. Seorang warga negara harus memiliki karakter yang menerapkan sesuai perannya. Karakter tersebut adalah A. Karakter individual, yaitu nilai-nilai unik dan baik yang terhadap dalam diri dan mendarah daging dalam perilaku seorang. Misalnya, jujur, kerja keras. Dan yang kedua, karakter privat. Karakter privat contohnya seperti bertanggung jawab, moral, disiplin, dan menghargai terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu. Yang ketiga, karakter publik, seperti
kepedulian sebagai warga negara, kesopanan dan berpikir kritis dan berkompromi. D. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi yang berkarakter. Pendidikan demokrasi merupakan pendidikan yang diintegrasikan ke dalam sejarah atau integrasikan ke dalam kelompok ilmu sosial lainnya. Selain itu, demokrasi juga dijadikan subjek materi tersendiri sehingga menjadi salah satu bidang studi atau mata pelajaran. Pendidikan demokrasi dalam arti luas dapat dilakukan baik secara informal, formal, maupun non-formal. Secara informal, yaitu pendidikan demokrasi biasanya dilakukan di lingkungan keluarga yang menumbuhkan nilai-nilai demokrasi. Secara formal, yaitu pendidikan demokrasi biasanya dilakukan di sekolah, baik dalam bentuk intra maupun ekstrakurikuler. Sedangkan non-formal berlangsung pada kelompok masyarakat, lembaga swadaya, partai politik, dan lainnya. Hal yang sangat penting dalam pendidikan di sekolah adalah mengenai kurikulum pendidikan demokrasi yang menyangkut dua hal, yaitu penataan atau isi materi. Selain masalah penataan, yang lebih penting lagi adalah masalah isi materi dari pendidikan demokrasi. Agar benar-benar berfungsi sebagai pendidikan demokrasi, maka materinya perlu ditegakkan pada 4 hal, yaitu asal-usul sejarah demokrasi dan perkembangan demokrasi, sejarah demokrasi di Indonesia, dan jiwa demokrasi yang berdasarkan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan masa depan demokrasi. Pendidikan ini sejalan dengan 3 fungsi pokok pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pengembangan warga negara yang demokratis, yakni mengembangkan kecerdasan warga negara, membina tanggung jawab warga negara, dan mendorong partisipasi warga negara. Kompetensi warga negara ini sejalan pula dengan 3 komponen pendidikan kewarganegaraan yang baik, yaitu pendidikan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dan karakter kewarganegaraan. Warga negara yang memiliki pengetahuan kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang cerdas, warga negara yang partisipatif. Pendidikan kewarganegaraan mengembangkan tugas menyiapkan peserta didik menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab untuk mendukung tegaknya negara demokratis. Pendidikan di sekolah memiliki misi sebagai pendidikan politik demokrasi di Indonesia. Adapun kesimpulan yang saya dapat, demokrasi adalah pemerintahan yang ada di tangan rakyat. Rakyat yang memberikan ketentuan-ketentuan dalam masalah-masalah, termasuk menilai kebijakan pemerintah negara, karena hal tersebut menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian, negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kemauan dan kehendak rakyat. Pendidikan demokrasi dalam arti luas dapat dilakukan baik secara informal, formal, maupun non-formal. Secara informal, pendidikan demokrasi bisa dilakukan di lingkungan keluarga yang menumbuhkan nilai-nilai demokrasi. Secara formal, pendidikan demokrasi dilakukan di sekolah, baik dalam bentuk intra maupun ekstrakurikuler. Sedangkan non-formal, pendidikan demokrasi berlangsung pada kelompok masyarakat dan lainnya. Pendidikan kewarganegaraan mengembangkan tugas menyiapkan peserta didik menjadi warga negara yang mempunyai karakter baik untuk menegakkan negara Indonesia. Contohnya seperti mempunyai sikap jujur, saling toleransi, religius, kreatif, mandiri dalam segala hal, semangat bangsa, dan mempunyai rasa tanggung jawab. Maka itulah yang dinamakan pendidikan demokrasi yang berkarakter. Saran diharapkan agar semua yang membaca makalah ini dapat menerapkan sifat-sifat yang terkandung dalam pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi yang berkarakter, baik dalam lingkungan masyarakat ataupun lingkungan sekolah. Pendidikan karakter ini harus ditanamkan sejak dini agar nantinya pendidikan ini dapat melekat dengan baik pada diri Anda. Presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.